Yang pertama untuk mengajak kepada kita semuanya agar kita kembali khususnya kita orang Minang yang punya falsafah adat bersihkan syarat bersihkan kitabullah, syarat mengata adat memakai. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk bersama membangkitkan naskah. Bapak sekalian, itu yang pertama. Jadi yang kedua, misi kami adalah untuk menyampaikan kabar, berita dan pesan serta bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk kita berjihad dengan doa kita, berjihad dengan harta kita untuk membantu perjuangan saudara kita di Palestina yang sudah lebih 70 tahun terzolimi dan tidak merasakan kenyamanan, keamanan dalam beragama, dalam hidup di dunia ini. Bahkan kita melihat bagaimana pembantaian saudara-saudara kita di Palestina yang tidak pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya, Bapak sekalian. Ya. Kalau dulu kita melihat atau mendengar, kita mendengar dari hadis Rasulullah atau kita membaca firman-firman Allah tentang bagaimana kezaliman Firaun, karena saking takutnya kekuasaannya diambil oleh, sebagaimana kabar dari ahli nujumnya mengatakan bahwasanya akan datang nanti seorang pemuda yang akan merampas kekuasaanmu. Maka karena saking takutnya kekuasaannya dirampas, Firaun membuat undang-undang, Firaun membuat aturan. Apa aturannya? Kalaulah nanti ada penduduk negerinya yang melahirkan anak dan anaknya itu laki-laki, maka undang-undang yang ditetapkannya adalah anak laki-laki itu harus dibunuh. Ya, begitunya Bapak sekalian. Nah, hari ini di Palestina jangankan anak laki-laki, semua laki-laki, anak laki-laki atau anak perempuan, anak bayi atau orang tua, yang itu semua dibantai oleh rezim Israel laknatullah alaih. Bapak sekalian, Allah, yang pertama dari misi saya mengajak kita selaku orang Minang, Bapak sekalian, saya ini lahir besar di Medan, Bapak sekalian. Kalau Bapak sekalian lihat mungkin ceramah-ceramah saya di YouTube, ya, itu saya tidak punya channel pribadi. Ceramah-ceramah saya itu hanya direkam oleh para pemirsa, ya. Kemudian berbagai macam tanggapan pro dan kontra, itu merupakan hal yang sudah biasa. Jangankan saya yang menyampaikan dakwah, sementara Nabi Muhammad SAW saja menyampaikan dakwah masih Nabi Muhammad diabaikan oleh penduduk negerinya. Bahkan Nabi Muhammad oleh orang kampung sendirinya mau dibunuh, sampai Nabi Muhammad diperintahkan hijrah dari Makkah ke Madinah. Inilah momen tahun Hijriah yang hari ini insya Allah yang merupakan 1 Hijriah. Kenapa diambil daripada momen hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah? Tidak seperti agama-agama lain, ya, mengangkat kalendernya berawal daripada kelahiran seperti Nabi Isa, ya, atau Tuhannya yang lainnya, dewa-dewanya. Dalam Islam, ya, para ulama, para sahabat mengambil kesepakatan tahun Islam itu diambil daripada tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Sebab itulah awal kebangkitan Islam, Bapak sekalian. Bapak sekalian, sebagaimana saya katakan tadi, saya lahir besar di Medan. Kemudian saya, alhamdulillah, ayah ibu asli orang Pariaman. Nagario ke Nagario Mangrove, kecamatannya Pariaman Utara, kota Pariaman. Ibu saya suku Tanjung, ayah saya suku Mandailing, ya. Kemudian saya tinggal di Pariaman setelah gempa 2009. Kenapa kok malah gempa, malah datang ke kampung? Biasanya orang sudah gempa itu ingin pindah jadi selamat, ya. Tapi saya sudah gempa malah tinggal di kampung karena rasa rindu, rasa cinta saya kepada sanak saya di Minangkabau, ya, agar kita bersama dapat menghindari negeri kita ini daripada musibah, bencana dan malapetaka. Sekali rahmati Allah,
Sebagaimana saya katakan tadi, orang Minang punya falsafah adat bersihkan syarat, syarat bersihkan kitabullah, syarat mengata adat memakai. Kalaulah sekiranya orang Minangkabau berpegang teguh kepada falsafah adat, maka niscaya orang Minangkabau lah orang yang paling soleh di muka bumi ini, Pak Ustaz. Karena falsafah itu tidak dimiliki oleh berbagai macam suku bangsa di dunia ini. Bahkan orang Arab saja tidak punya falsafah itu. Ya, di Indonesia sekalian, dari sekian banyak suku dan bangsa di Indonesia ini, hanya orang Minang yang punya falsafah itu. Yang saya pahami dari falsafah itu, Bapak Ibu sekalian, adat berselikan syarat. Maknanya apa? Adat Minangkabau itu sangat bersesuaian dengan syarat syariat Islam, hukum Islam tentang halal, haram, baik, buruk, mana jalan yang lurus, mana jalan yang sesat, ya. Itu syariat Islam yang mengaturnya, Bapak sekalian. Ya. Nah, kemudian syarat berselikan kitabullah, yang dimaksud kitabullah Al-Quran. Jadi maknanya hukum dalam Minangkabau ini bersumber daripada Al-Quran. Ibarat gedung masjid kita ini, Bapak Ibu sekalian, ada terdiri daripada atap, tiang, dan sebelum kita buat atapnya apa dibuat dulu, Bapak Ibu sekalian? Sebelum dibuat atap apa dulu dibuat? Tiang. Buat tiang-tiang, ya. Nggak akan bisa buat atap kalau nggak dibuat tiangnya dulu. Sebelum kita buat tiang, dibuat dulu pondasi, sabananya, ya. Perkara yang paling utama yang membuat usaji awak ini bisa tagak kokoh, ayo apel sebanyak itu sekalian. Pondasi. Maknanya apa? Pondasi dan falsafah kita tadi adalah kitabullah Al-Quran. Maknanya orang Minangkabau adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Amin. Ya, itu kalau untuk falsafahnya tadi itu syarat pastikan kitabullah. Makanya di dalam falsafah berikutnya syarat mangato, syarat mangato ada yang memakai. Apa yang ditetapkan oleh syarat itulah yang menjadi adat Minangkabau. Jadi maknanya apa? Minangkabau ini, orang Minangkabau ini Islam, ya, nggak bisa dipisahkan antara Islam dengan Minangkabau, ya. Nah, masalahnya kini lain bahasa sesuai jo falsafah tadi dengan kehidupan kita sehari-hari kini. Ya, kalau bersampaikan tadi, kalau orang Minang betul-betul orang yang baradai, tidak akan ada orang Minang yang sholat seminggu sekali. Ya. Kalau memanglah padusi Minangkabau orang yang baradai, tidak akan ada padusi Minangkabau yang keluar rumah tidak berjilbab, tidak menutup aurat. Karena ada orang Minangkabau, ya, selagi dia mengaku beragama Islam, yang pertama dia harus mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena Rasul menegaskan, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, maka Allah haramkan untuknya neraka. Haram untuknya neraka. Tapi ada orang ngomong-ngomong, apakah ceritanya itu serius atau tidak, bercanda atau tidak. Kecilnya awak kok walau tidak sholat, walau pampok, walau berzina, ya biarlah masuk neraka sebantanya gitu. Sudah itu kan masuk surga juga lain. Kok lewat mengucap dua kalimat syahadat pasti masuk surga. Ya. Pertanyaannya, ikhlas nak mengucap la ilaha illallah tadi itu? Ya. Konsekuensi daripada mengucap la ilaha illallah, ya, maka Allah sebutkan dalam sebuah hadis yang sunnah kita baca setiap subuh itu, ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Setelah
setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, di mana iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dibuktikan dengan amal perbuatan. Tonggak untuk mengokohkan syahadat tadi, tonggak untuk mengokohkan la ilaha illallah tadi adalah ibadah sholat. Ibu sekalian, kalau ibadah haji itu hanya diwajibkan bagi orang yang mampu dari segi harta dan kesehatan. Kewajiban zakat itu hanya diwajibkan bagi orang yang mampu dari segi harta. Kewajiban puasa itu hanya diwajibkan bagi orang yang mendapatkan kesehatan, ya. Tetapi kewajiban sholat, mau kaya atau miskin, mau pejabat atau rakyat, mau laki atau perempuan, mau sehat atau sakit, sholat wajib dikerjakan. Sepakat bapak sekalian, sholat hukumnya wajib bagi orang Islam. Ya. Sepakat? Kalau ada orang sakit, boleh tak tinggal sholat? Ya. Nah? Ya. Nyo kabau buat tapi tak bisa karena air. Nah, bertambah penyakitnya kalau nyokan air. Maka kabau buat tayamum. Alah tayamum kata gak sholat tu langsung katumbang nyoba ke sholat ni. Hah? Duduk langsung ke oyong dia kepala ko ba sholat lain. Bagoleh lah tanggal letak seminggu di rumah sakit atau di rumah gay. Kasulat tak bisa makin tangan ba kasulat. Jo isyarat betul. Tetap wajib sholat. Walau sakitlah berminggu-minggu tetap wajib sholat. Sepakat ibu? Yo. Sepakat pak? Sepakat. Waktu baralik pak? Banyak sekali. Waktu baralik? Hah? Keceknya orang sakit wajib sholat. Orang balik pak? Hah? Boleh orang baralik nak sholat? Kok disuruh anak daro juga berapa anak daro? Sholat lagi orang azan. Macam nak daro? Bawa ke sholat kincu ko ba? Make up ko ba? Cala ko ba? Suntiang ko ba? Tamu kami bolok wa. Bawa ke sholat wa. Dek kincu hingga sholat. Dek make up hingga sholat. Ya. Padahal kita mendengar azan terimanya apa yang pertama? Allahu Akbar. Allah Maha besar. Tidak ada urusan yang lebih besar dalam kehidupan kita ini selain kewajiban melaksanakan sholat. Tapi mirisnya, mohon maaf Ibu sekalian, mohon maaf. Seakan-akan orang Minang Kabau ini tidak ada rasa bodoso kalau barangnya meninggal sholat. Biasanya itu. Yang baru ke sholat ini barangnya mah. Ya. Pertanyaannya, apakah boleh hanya karena gincu itu sholat ditinggalkan? Tadi kata ibu tadi, orang sakit pun wajib sholat. Ya kan? Walau tanggal letak seminggu lah dia di rumah sakit di rumah. Tidak taruh pakai tangan tetap wajib sholat. Anak darah pun tak ada sholat. Banyak. Maka sebenarnya Pak, seperti banyak yang tertulis di jalan-jalan Pak, sholatlah kamu sebelum kamu sholatkan. Jadi anak darah Jomara Pula itu harus kita sholatkan begitu sekali. Ya kalau tidak sholatnya orang sholatkan nih. Baik itu sebab anak darah Jomara Pula itu lah mati begitu sekali. Mati kerajaan. Ambo dapat minta tolong melalui YouTube sebab ambo bukan sia-sia Bapak sekalian. Ambo pun ya berdakwah di Sumatera Barat baru sejak tahun 2009. Tolong minta ke ulama-ulama Minangkabau. Minta ke ulama-ulama Minangkabau tolong dibahas. Dari kalimat syarat mengatur ada yang memakai, maknanya ada orang Minangkabau dari Jago Lalo sampai ke Lalo Baliak itu diatur oleh syarat, diatur syariat Islam. Tolong
Cukup dibahas. Pernah nggak dibahas di surau-surau bahwa hukum pelaksanaan pernikahan secara Islam? Ya. Selama ini banyak orang Minangkabau baralainya cara Islam atau cara orang kafir. Contoh hadis Rasulullah, al-farqu bainana wa bainal shalah faman tarakaha faqad kafara. Beda orang Islam dengan orang kafir itu sholat. Kalau ada orang Islam yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Jadi anak dakwah tadi kafir. Marapulai tadi kafir. Yang sholat seminggu sekali kafir. Walaupun akhirnya nanti dibahas dalam kitab fikih, kafir itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang kafir tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, maknanya dia tetap kafir, nilainya kafir, tapi belum sampai murtad sekalian. Ya. Tetapi ada yang kafir telah mengeluarkannya daripada Islam. Kalau yang kafir ini meninggalkan sholat karena apa? Karena kebodohannya, karena kemalasannya, ya, atau tadi itu karena mengikut hawa nafsunya, ya, maka itu tidak menyebabkan dia kafir. Tapi kalau sudah dia mengatakan sholat itu tidak wajib, ya, mengawana sholat itu lihat tuh, ya, agen togel tuh, nggak sholatnya kayo, tuh agen narkoba tuh, nggak sholatnya kayo tuh, akhirnya karin tuh cari imam tuh, rajin sholat, rajin tukang tugi kayo nggak cukup, ya, akhirnya harus rajin tukang tugi, oh sholat kecilnya. Kalau kecil yang aliran saksi dengan apa sih? Oh, yang sholat kok, al-putih haji betul sih. Al-putih yang sholat kok, ya. Oh, kami kalau tinggi sholat haji ini, tidak perlu kami sholat kalau, mengenalinya sebab kok, inilah menyatu ya Allah, Allah menyatu ini hebat banan, masuk Allah ke dalam jiwanya, hingga kecilnya matu Allah. Jika mencipu matu siapa? Matu Allah. Masih anak gadis orang, masih bini orang siapa? Terus sekalian, yang mencerita berita ini kok, ada aliran sesat yang kuliah jamaahnya saling bertukar pasangan. Terus sekalian, kuliah saling bertukar pasangan, ya. Sholatnya 100 rakaat, sholatnya 100 rakaat, cukup sekali itu sholatnya sehari. Terus sekalian, ada sesat kini dari Mama Gufron. Wah, tampang seperti mak lampir, sumui panjang, jamui panjang, rambut panjang, akhirnya bisa bahasa semut. Ina makhluk betul. Ina makhluk ya. Pandainya bahasa semut. Bahkan yang mengecehan, kalau orang Islam tuh ikut mengajinya, beko orang Islam yang mati jamaahnya itu kan, akhirnya ke malaikat bukan nakir. Hei malaikat bukan nakir, jangan kau tanya jamaah pengajian saya, mereka itu pengikut saya, malaikat nongkar nakir kan diaturnya siapa? Sedang viral gini bu sekalian, pernah cari bu? Pernah cari Pak? Sedang viral gini kok, Mama Gufron, ya, orang saset yang mengaku bisa berbahasa semut, bahkan bisa mengatur para malaikat untuk tidak ikut campur mengatur kita. Sebab apa? Dia ada korek langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus sekalian mati Allah. Kalau bapak sekalian mendengar ceramah saya, ada yang mengatakan ceramah saya keras. Mari kita dengarkan firman-firman Allah. Pak Ibu, ini namanya Kitabullah Al-Quran. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Kita orang apa? Orang Indonesia. Lain mengerti bahasa Arab. Lain bisa menerjemahkan surat Al-Fatihah saja dulu. Dari A'udzubillah sampai Waladhdallin. Bisa nggak kita menerjemahkannya tanpa melihat Quran? Bisa? Alhamdulillah. Kemudian dalam surat-surat yang lainnya bisa nggak kita tahu artinya? Ya. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya bu? Tahu nggak? Apa artinya? Yang tahu artinya 5 juta kontan, ya, dari Pak Jokowi.
Tidak dari yang bodoh kopi dulu. Ya. Makan siang gratis yang tahu. Omon-omon gitu. Terus sekalian, karena kita bukan orang Arab, maka wajib bagi kita untuk membaca terjemahannya, Bapak sekalian. Maka kesempatan ini saya minta tolong di antara santri-santri kita, tolong membacakan terjemahannya saja. Karena saya yakin kalau ayatnya sering kita baca, tetapi kita kadang nggak tahu artinya kan? Atau kadang kita tahu artinya, kita baca terjemahannya, tapi nggak masuk dalam penganal wa'amu kasih ayat pokok. Mari kita dengar, tolong yang Ustaz ini, ya. Tolong maju ke depan, baca terjemahannya saja. Siapa mau? Imam Mahdi. Ush. Hati buat Imam Mahdi, takbir. Dajalnya mana? Ada Dajjal. Imam Mahdi kalau lawan Dajjal, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Berkau Imam Mahdi, Imam perempuan. Allah, orang Amerika do LA. Lubu Edo. Los Angeles ya. Apa awalnya? Coba buka surat ke-7. Surat Al-A'raf. Bapak sekalian, kita dengar terjemahan dari firman Allah surah Al-A'raf ayat 179. 179. Ya, alhamdulillah. Artinya, dan sesungguhnya akan kami isi neraka jahanam yang banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang tengah. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Jadi di neraka itu jin dan manusia isinya penuh. Siapa yang memenuhi neraka jahanam telinga? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi hatinya tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Ayat Allah secara zahirnya ada dua sekalian. Yang pertama ayat Qur'aniyah yang merupakan firman Allah. Dan yang kedua alam takambang jadi guru. Alam semesta ini ayat-ayat Allah Bapak sekalian. Maka orang Minang itu punya falsafah juga, alam takambang jadi guru. Nah, ada orang yang tidak menggunakan hatinya untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Ada yang punya hati Islam 7 keturunan tapi tidak memahami ayat Allah bahwasanya sholat itu hukumnya wajib bagi orang Islam. Bahkan dari kita sepakat orang sakit sekalipun wajib sholat. Ya. Kemudian menutup aurat wajib bagi wanita muslimah. Sholat berjamaah wajib bagi para laki-laki. Semuanya termaktub dalam Al-Quran. Tapi ada orang Islam, orang
sholat seminggu sekali, yang sholat di lotakana, dek para dek tinggal sholat. Ada orang Islam sholat indah, baju dirajin, pampo rajin. Kalau dimasuk orang kampung namanya pampo baju di batu kuah. Ini mengaji nih, aju handphone kau bisa begini. Ya, anaknya gila di game, ayahnya gila di judi online. Jadi ini di kantor DPR RI pusat terbongkar ribuan transaksi judi online. Bayangkan anggota dewan yang dicintai wakil rakyat, ya, yang mendapat dukungan ribuan suara dari daerahnya sampai jadi anggota dewan judi karena lah berapa juta gaji, kurang juga. Itulah manusia serakah tadi itu. Ya, nah kemudian Allah menyebutkan mereka punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Waktu Ambo tiba di Pariaman, Ambo diminta sumpah hari raya tahun 2009. Ini karena itu sekalian, Gampo 2009 tuh sudah raya itu sebelum raya. Sudah raya nak? Barang sudah raya tuh, paling 6 minggu nak sudah raya nak? Pelaksanaan raya tahun 2009 itu sekitar tanggal 23, ya, Gampo tanggal 30 September nak, 30 September nak Gampo nak. Baik sekalian, dalam khutbah raya sampaian mengambil hikmah tahun 2004, apa yang terjadi? Tsunami di Aceh. Insya Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah sekiranya penduduk negeri ini, negeri Indonesia yang kecilnya mayoritas umat Islam terbesar di dunia, negeri Minangkabau yang kecilnya saudara Minangkabau pasti Islam, kalaulah penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Hujan turun membawa berkah, bumi menumbuhkan berbagai macam tumbuhan kebutuhan manusia. Tetapi kata Allah, namun penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku, maka kuhancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Gampo tsunami di Aceh adalah negeri Aceh bu, Pak. Apa galanya? Serambi Makkah, bayangkan. Makkahnya tuh di Arab, Serambinya tuh di Aceh. Apakah dia orang Aceh sama taatnya seperti orang di Makkah? Ya, Bapak sekalian, itu tahun 2000-an Abu Sabrian. Di tahun 2009 Utara Raya Abu Sabrian, kolah orang Minang. Orang Minang mohon maaf Pak, saja aku tinggal di kampung baru aku tahu bahwa orang Minang yang sebenarnya apa di kampung bawah. Ya, banyak surau di kampung awak tapi tidak baisi. Silakan Bapak Ibu sekalian pulang kampung masing-masing. Ada ibu bapak yang orang Lintau misalkan, orang 55 pulang kampung, saya lihat banyak surau di kampung awak tidak baisi. Bahkan mohon maaf di Pariaman masih banyak musajid yang buka seminggu sekali. Sholat Jumatnya bukanya, habis sholat Jumat tutup, minggu buka baru buka balik. Bayangkan musajid buka seminggu sekali. Ya, masih banyak di Pariaman itu bagus sekali. Ya. Kemudian Bapak sekalian rahmati oleh Allah, Ambo caliak di kampung Ambo terutama banyak lapo pada kian jo surau. Di kalau azan berkumandang, di kalau ada wiri di surau kau, tanya kau lebih banyak orang-orang tua duduk di lapau dibandingkan duduk di surau. Ya, surau lapau pada kian jo lapau pada kian jo surau. Berkumandang azan masih bampo jadi lapau lagi. Masih mota di lapau, ya. Kemudian Bapak sekalian, Ambo lahir kadang di Medan. Sajak mantu Ambo mencari, sajak Ambo bisa kadang bisa membedakan tahu mana nama-nama benda kok. Selama Ambo di Medan sudah sampai Ambo dah berjangkui kuat. Tidak pernah Ambo cari di Medan orang bawa gonceng jual jiang Bapak sekalian.
Ada Pak pernah ke Medan? Lek pernah ke Medan Ibu? Pernah Ibu cari orang di Medan bagonceng juan jiang? Hah? Pernah Ibu cari di Medan orang sauto juan jiang? Pernah Ibu mencari di Medan orang subuh-subuh kalua juan jiang? Pernah Ibu cari di Medan apa sebutnya? Di Medan orang maghrib kalua juan jiang? Ya. Pernah orang Ibu mencari orang memandian jiang? Ya. Ya makanya aku tanya di Medan ada enggak? Banyak. Jujur pada Ibu. Ya. Jadi seakan-akan kalau kita membedakan Minangkabau Medan, umpama kalau Ibu pai ke Medan naik auto ALS, ya di tengah jalan dikutakan tua, di tengah jalan tuh jauh-jauh lah goyang-goyang motor tuh, udah tiba di Medan mah. Ini Medan tuh jalan banyak berlubang. Lubangnya udah tangguh di gunung tua, mirip-mirip waktu itu bisa lihat. Ketika pulang dari Medan ke Padang, di jalan takkan tua. Setelah jago-jago nampak, aduh, lah tiba di kampung. Ada orang bagonceng juan jiang. Jadi menandul kampung awak di mana bagonceng juan jiang kampung awak tu Minangkabau ini. Betul nak Bu? Ada apa Ibu yang orang Bukit Tinggi? Ceramah khutbah cuma namu viral tu di Bukit Tinggi tu Sungai Pua tu. Awak orang Pariaman pai ke Bukit Tinggi mengisi subuh tu Ramadan menggelepek awak yang dah. Orang sana juga luar juan jiang. Di muai kuan jiang di tanya mirip aja tanya mirip. Subuh keluar juan jiang. Maghrib betul orang tarawihnya keluar juan jiang. Kadang hampir setiap minggu besok orang keluar sauto juan jiang sampai nak tahu mana orang mana jiang sama dia buat tua kadang. Sekalian. Astagfirullahaladzim. Di kampung di Medan sekalian banyak diskotik. Di Padang ada diskotik. Ada Pak? Diskotik. Ada di Padang. Kalau di Medan banyak. Tapi diskotik itu tak tulis di luar. Diskotik bar. Jadi diskotik itu orang tak joget-joget, apa-apa tidak tahu orang di luar. Tapi di kampung awak diskotik lah banyak pasirah ini. Di mana tuh? Waktu orang Baralek. Ya. 5 orang Baralek. Bahkan ada orang Baralek borgen 2 hari 2 malam. Tengah malam borgen jolai. Kok tengah malam orang borgen lagunya? Lagu agama. Jilbab putih, lambang kesucian. Itu lagunya. Semakin malam untuk menikmati. Bapak pakaian penyanyinya pakai kelakuan. Bapak pakaiannya makin seksi. Tahu Ibu kan ini seksi. Ya. Kemudian pentasnya Pak, lampunya Pak. Kelap-kelipnya lampunya. Lagunya tutup. Boro-boro bere. Baik itu bara-bara jole. Ya. Tinggal di sini kuring diam bara-bara itu bahasa Inggris lagunya itu. Mabuk-mabuk ada orang banyak tuh orang itu sampai malam itu buat. Kalau lagu bahasa Indonesia tak tahu lagunya. Hamil 3 bulan. Hamil 3 bulan ada malunya. Dari tahun orang hamil 3 bulan dari pacar gelapku. Di orang borgen di kampung Rami. Di orang pengajian Langam. Itulah dia tidak nama mendengar kaji. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Orang yang tadi punya hati tidak takut kepada Allah, orang yang punya mata tidak mengambil pelajaran. Gampo tsunami 2009, Gampo di Pariaman, Gampo di Padang. Kami orang Pariaman kita tsunami mengusilah ke gunung ke Padang Alai. Kira Pak, Padang Alai itu yang dirobohkan tumbang oleh gunung-gunung turun Bapak Ibu sekalian sampai di Gunung Tigo tuan. Sampai kini jadi kuburan massal di Gunung Tigo, Patanguan tadi ke Bapak Ibu sekalian. Ya.
muncul ada tsunami kuburan tak bongkar di mana tuh? Hah? Seberang Seberang Padang. Padang namanya. Bayangkan kuburan perumahan elit orang mati, ya. Tak bongkar, keluar main-main pekapan tuh muncul dapat memaki-maki orang yang mati. Tolong, tolong. Orang minta tolongnya awak pun tak bancang semua orang saya. Ya. Tak bongkar kuburan ibu, banjir tsunami memakan korban. Galodoh 2 kali diagam. Yang kedua cari saya hancur rumah orang, data sawah orang, data rumah orang, anak tangga. Ustazi, aduh nak awak mengambil pelajaran daripada itu. Sehebat-hebat rumah awak, sakayu-kayu rumah awak, serancang-rancang rumah awak, hanya rumah Allah lah yang dijamin selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Maka orang Minangkabau yang tak peduli juga kaji. Lah adu wirid, mohon maaf Pak Ustaz, kau adu wirid Pak rutin Pak. Seminggu barangkali. 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. Lain serang minggu nanti Bu. Capek aja weh Pak. Mohon maaf Pak ya. Mohon maaf Pak, di komplek kok lah banyak orang Nasrani. Hah? Orang Islam sebenarnya. Sebab Pak kalau di Medan, Pak kalau rumah bantu orang Cina yang banyak. Ya. Cina kapi ya. Tapi kalau si komplek orang Minang tak, yang punya istana kau tak? Hah? Sebab waktu rumah lebih mewah rumah daripada rumah Allah. Lain ramai rumah Allah kau. Pertanyaannya, lain tak ada mana di orang tua azan kau? Hah? Dah kedak dari rumahnya kau? Kecewa tadi itu punya talingo nak mendengar azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada Pak. Sebaik-baik salat laki-laki itu, sebaik-baik salat laki-laki yang fardu itu di masjid. Sebaik-baik salat wanita di rumah. Tetapi bila wanita meminta izin untuk salat di masjid, jangan dihalangi kata Rasulullah. Ya. Jadi maknanya apa Pak? Kalau laki-laki itu salatnya di musa, tadi kalau manusia salat di rumah. Jadi kalau ada laki-laki yang salat di rumah itu namanya laki-laki solehah. Sebab sholat di rumah itu untuk padusi. Dan padusi yang boleh sholat, yang utamanya sholat di rumah, kalau ingin ke surau jangan dihalangi kata Rasulullah, asalkan terhindar daripada fitnah. Akhirnya kita balik ini lebih banyak ibu-ibu dibandingkan apa-apa yang ke surau. Cuma kalau dibandingkan gini kok, jumlah ibu jual apa-apa gini kok. Banyak-banyak jumlah apa-apa ibu. Bakal lebih banyak ibu-ibu. Bakal lebih banyak ibu dibandingkan apa-apa. Jando, oh masya Allah. Pak, tolong selamanya jando Pak. Nabi itu Pak, sabaleh bininya, 10 jando. Seorang yang perawannya, Siti Aisyah. Tolong Pak, selamatkanlah para jando-jando. Apa ampe orangnya cukup ya? Awak bukan Nabi, jangan awak ampenya kalau Nabi boleh bisa balik. Jangan apa sampai begini 8 atau 10 Allah, ya cukup ampenya lah kalau selamikan. Ibu-ibu lupa itu, kalau ingin mencari menantu, ya cari di surau waktu subuh. Siang acok datang saja waktu subuh ambil jadi menantu. Ya. Cuma kau baca-baca kau dia menantu kita mana? Lama nunggunya apa? Pilihlah apa-apa kau. Mau apa barang ini Pak? Mau apa barang? 65. Baru 65 baru. Sekejap itu apa kau? Dan kamu yakin baru seorang ini apa nak? Seorang. Aduh ibu-ibu lah. Ayo ya.
cari kasurau. Nah tinggal pilih jo. Kalau apa tuh baru 65 semuanya. Kalau apa tuh apa berapa umur apa? 72 baru 72. Nabi Ibrahim dapat anak umur berapa? Umur 75. Kamu yakin kau ibu ambil menantu apa kau anak kasih itu apa? Loh, serius betul. Dapatnya cukup lah. Loh, kan dibantu karena jo ibu itu enggak susah memehan lagi, ya. Nah, belah nanti jadi mau, ya. Kamu yakin dia kasih selingkuh lagi? Sama-sama apa ini pancinya anak itu? Sabarlah biar, jangan biar. Ajak jo beratus seminggu selesai. Ya, sebab itulah isi surau ini. Itu surau ini hanya orang tua yang surau, yang muda-muda di mana? Main game online. Ya. Lihat ada orang laki-laki di rumah awak. Ada minantu yang umurnya 30-an rumah awak. Manganya gini. Pak Ibu, akhirnya Rasulullah. Dua solat yang berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Berat bagi orang munafik. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan dua sholat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kolah tahulah orang tuh yang mereka surau Tuhan, bahwa hebatnya sholat subuh berjamaah Tuhan. Niscaya orang akan datang walau dengan merangkak sekalipun. Apa itu? Di antara hikmah sholat subuh ada berita dari Nabi. 2 rakaat sholat sunnah subuh, ini sholat sunnahnya baru. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. 2 rakaat sholat sunnah subuh setelah azan tadi menjelang qomat, itu ada namanya sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah fajar namanya. 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Mohon maaf, sakayo-kayo apa di komplek kok lais taribu tu apa, sakayo-kayo apa di psikolog lais pulau Indonesia kok tanah apa, sakayo-kayo rumah apa lais sagada istana rumah apa di Amerika atau di Afrika atau sana. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi orang kalau itu dunia, malam jadi siang, siang jadi malam, banting tulang peras keringat, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, surau terlewati. Maka tidak diminati yang muda-muda gini ke surau. Banyak yang pensiun-pensiun ke surau itu, apalagi di kampung awal, pensiun sekalian. Ya. Nah, sebab orang itu tidak tahu utama. Akhirnya surau tadi, aku ingin segera dikumandangkan qomat. Biasanya kan Nabi selalu jadi imam, tidak ada yang berani jadi imam selagi Nabi masih hidup. Aku ingin segera dikumandangkan qomat dan kutunjuk salah seorang menjadi imam, dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar, kata Rasulullah. Nah, lah qomat orang Rasulullah ingin berkeliling kampung membawa kayu bakar. Itu apa gunanya? Kalau aku dapati masih ada laki-laki yang sehat balik berakal berada di rumah, sementara qomat sudah dikumandangkan, maka akan aku bakar rumah mereka. Kira-kira kok duit Nabi gini, bahan nasi rumah awak? Hah? Dibakar hasilnya bagus sekalian. Apa tuh? Dek banyak, mohon maaf, banyak orang-orang kaya hanya nyoba dulu kasurnya ayah ibu aja, anak di padian lalu, minantu di padian lalu, cucu kemenakan di padian lalu. Dia apa? Sagana wa minantu, sagana wa kasiti. Apa siti kau ibu sekalian? Makanya mau kasih sebab kamu siti pun kamu sultan pun tersinggol sultan dulu. Bu, kalau tabakar rumah awak jam 2 malam, rumah sagada ibu tua tabakar jam 2 malam, apakah apa di ibunya yang selama ini lari keluar? Hah? Di rumah tu ada anak, ada minantu, ada cucu, ada kemenakan. Kira-kira tabakar rumah jam 2 malam, apa ibu berdua lari keluar? Ibu gue jago sekolahnya, gue
bengkek, kamar 10 Lepas jawaban tuh jam 2 malam tuh. Bawa jawabannya. Sidi, oh Sidi, rumah tabaka Sidi. Oh itu di orang Minang kok kan santun jo Minang tuh salkan jo Sumando. Oh Sidi, Sidi, rumah tabaka. Itu penjagoannya. Bawa jagoannya. Ini rumah tabaka. Di sana lalu sini itu AC Harago 20 juta, Casual 50 juta, Spring Bed 10 juta, bantal 5 juta, juta sebenarnya. Lah bakar lalu. Rumah dari surau, dan kadang azan ini, kalingonya kadang ada azan itu sekalian. Tapi kalau juga berangkat ke pesawat ke bandara, jam 2 malam jam 2 sampai ke bandara. Takut ketinggalan pesawat, tapi mendengar azan, cuman kok dapet yang mendengar azan tuh ya betul-betul yang mudah-mudah. Kadang di kampung-kampung awak yang azan tuh ya kayak pada keuntuan bingung, kayak mati dulu lagi dia. Maka jauh balik. Itu dari kampung-kampung yang kayak yang mudah-mudah begadang di kafe, kongko banyak sekali. Tinggal agak-agak yang menangkan muncul ke tilantang kayak jam 2 malam terbakar rumah. Manjago ini betul. Kiranya didongkak pintu tangga sampai tangga nak pintu kalau misalnya terbakar rumah tu dongkak tu. Kiranya ibu nak tolong mendongkak keluar. Tolong. Sini yang tak ruang, sini yang ya. Datang orang kampung, datang bomba, pemadam kebakaran di luar. Tubrak tangga pintu tu. Bakar rumah. Pos timur juga. Bami kami. Sini. Rumah tabaka sini. Itu jagoannya. Degang tak? Sini. Capek. Baik itu orang cameh juapi dunia. Juapi neraka takuin nak. Bajogan sini tu nak. Sagan awak kasih di Ibu sekalian, sidi awak ya, apalagi orang Pariaman, sidi awak berjapi dulu tu mah 50 juta. Sebatang tu di polisi berjapi 500 juta, gantung diri bininya. Itulah. Alhamdulillah, aku barang orang Pariaman buat. Tidak ada orang buat berjapi. Sebab tu ambot celek indah, kilo indah, lupa indah, mengapa cepu ibu. Bos kurang aja. Terus kurang. Ambot barang lain tak ada mencari peti tuang bodoh, tak ada uang hilang tu. Uang sedekah kamu terima. Bayangkan misalnya, desakan kami nantu baca 50 juta di menantu sarjana S1, S2, S3, S-teler. Bos, di kampung Pariaman di Mangguang ada sekolah tinggi ilmu baru STIB. Jadi baru di Pariaman itu sarjana apa? Tidak semua. Yang sepele itu, yang samuan baru di Pariaman dengan baru di Lebahanai. Baru di Pariaman itu berpendidikan dulu, Pak, S1, sarjana, tapi yo baru tidak pernah ke surau. Baru waktu sekolahnya dakek di surau, tapi tidak pernah ke surau baru waktu. Baru waktu tidak pernah mendengar ceramah di surau. Orang ceramah di surau baru waktu tidak tiba ke surau. Baru waktu. Jadi kalau ada minat tua sarjana tidak ke surau, apa itu baru waktu. Apa tadi itu? Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang lagi.
Jadi kalau ada anak daro di barale tinggal sholat itu anak daro baru sih. Anak daro baru. Kok ada orang Minang sholat seminggu sekali? Orang Minang apa namanya itu? Baru. Oh, binatang ternak. Kabo binatang ternak ada. Jawi binatang ternak ada. Kambing binatang ternak ada. Namun sama juga binatang ternak. Enggak. Ada dalam sila. Surah yang sama. 176. Ya, 176. Terjemahannya. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami akan tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia Sampai lebihnya. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami akan tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi Kalau kami menghendaki kata Allah, kalau kami mau kata Allah, kami tinggikan derajat manusia ini dengan ayat-ayat itu kata Allah. Lanjut. tetapi dia cenderung kepada dunia. Coba kita. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya. Yang rendah. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamannya seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Yang keras seperti apa? Seperti anjing. Seperti anjing. Ya. Insyaallah Ibu. Walau syi'na rafa'na biha walakinna aghlada ila al-ard wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi. Kalau kami menghendaki kata Allah kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Ayat itu ada perintah sholat, ayat itu ada perintah menutup aurat, ayat itu ada perintah sholat berjamaah. Kalau mereka memahami, kalau mereka mengamalkan, disitulah mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Allah, tetapi mereka cenderung kepada dunia. Habis waktu itu urusan dunia, nonton bola talok sampai pagi, sholat subuh hendak. Karajo talok ke pesisir, karajo talok ke Bukit Tinggi, karajo talok ke luar negari jalan-jalan, tapi ke surau nak talok. Kata Allah, perumpamanya seperti anjing kata Allah. Itu firman Allah Bapak Ibu sekalian. Perumpamanya seperti anjing. Anjing yang tuh kata Allah. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Jadi perangai anjing yang tubuh, tidak dia laut, tidak diusianya, mau keluar lidahnya tu. Diusianya keluar je lidahnya tu. Ludah itu. Jadi anjing yang tu dia nasihat dengan tindak nasihat, tidak akan berubahnya. Mendengar ceramah tu tak mendengar ceramah, tidak akan berubah perangai anjing tu Bapak Ibu sekalian. Yang koruptor juga, yang bajudi juga, mendengar khutbah iyo juga, mendengar ceramah iyo juga, membunuh orang iyo juga, korupsi iyo juga, anjing. Firman Allah. Demikian itu perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ceritakan kisah itu orang yang perangainya seperti anjing, Bapak. Itu kondisi kita di Minangkabau. Ya. Jadi maknanya Bapak sekalian, setan dengan tentaranya. Siapa tentara setan? Hizbus Syaitan. Orang kafir, ya, dari kalangan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Orang musyrik penyembah berhala siapa? Seperti orang Jepang menyembah matuari, ya, menyembah patung dan segala macamnya. Orang munafik kok agamanya apa kok? Orang munafik kok Islam KTP-nya kok, tapi banci jo Islam, KTP-nya Islam, sholat di takana, ya sekalian. Nah, Mas muslimin apa kalau kita takbir? Apa kita bunyi takbiran? Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Jadi maknanya orang kafir itu benci kepada Allah. Walan tardo angkal Yahudi walan Nasrani hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan redha kepada kalian sampai kalian mengikuti
agama mereka. Bapak sekalian, kalau di dunia luar, khususnya di Palestina, mereka bisa bantai saudara awak. Tapi di Minangkabau, kita tidak berani waktu dibantai. Awak tidak berani bantai orang, tidak nampak mana Bapak sekalian. Tapi baca caranya untuk memerangi umat Islam. Sebelum kita diperangi, kita lah kalah dulu. Baca caranya dua. Yang pertama, jauhkan para pemuda dari masjid. Jauhkan